Halo semuanya, perkenalkan saya Arisha Sekar Putri, mahasiswa program Profesi Akuntansi Universitas Trisakti. Hari ini akan menjelaskan materi tentang merger dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Nah, yang pertama, merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas baru. Biasanya, satu perusahaan menyerap perusahaan lain atau keduanya tuh melebur dan membentuk perusahaan baru. Setelah merger, perusahaan hasil gabungan akan memiliki aset, kewajiban, dan kepemilikan gabungan dari perusahaan sebelumnya. Contoh sederhananya, misal ada perusahaan A dan perusahaan B bergabung membentuk perusahaan baru namanya AB Corporation. Itu disebutnya merger. Nah, jenis dan bentuk merger itu seperti apa sih? Secara umum, merger itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu merger horizontal, yaitu antara perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama. Misal, 2 perusahaan makanan bergabung untuk memperkuat pangsa pasar. Yang kedua, ada merger vertikal. Merger vertikal ini biasanya antara perusahaan yang berada di rantai pasok berbeda, seperti produsen bahan baku bergabung dengan perusahaan manufaktur. Nah, yang ketiga, merger konglomerat, yaitu merger antara perusahaan di industri yang tidak berhubungan. Misal, merger ini tuh digunakan untuk diversifikasi bisnis, produk, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya apa sih tujuan merger itu sendiri? Tujuan utama merger adalah menciptakan sinergi, yaitu ketika nilai perusahaan gabungan lebih besar dari total nilai keduanya sebelum merger. Sumber sinergi sendiri berasal dari peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, peningkatan pendapatan dan pangsa pasar, serta penghematan pajak. Nah, namun yang terjadi, sekitar 55% merger itu gagal menciptakan nilai tambahan karena, eee, diversifikasi atau peleburan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi banyak dampak seperti kehilangan SDM, tidak berhasil memaksimalkan sumber daya, terus tidak memaksimalkan, kinerja dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada penilaian merger dan faktor keuangan. Gimana sih cara kita menilai merger ini baik dilakukan atau hasil dari merger itu sendiri gimana? Dalam analisis keuangan, keberhasilan merger itu diukur menggunakan NPV atau Net Present Value. Jika nilai sinergi lebih besar dari harga yang dibayar kepada perusahaan target, maka merger dinilai menguntungkan. Selain itu, merger juga berdampak pada laporan keuangan, seperti munculnya goodwill, selisih antara harga pembelian, dan nilai buku aset bersih perusahaan yang digabungkan. Nah, apa aja sih kesalahan-kesalahan umum, dari merger ini sendiri? Ada 2 kesalahan umum dalam merger. Yang pertama ada mengejar pertumbuhan laba semu hanya untuk mempercantik laporan keuangan. Yang kedua, melakukan diversifikasi yang tidak memberikan sinergi nyata. Jadi, merger yang baik bukan hanya soal memperbesar perusahaan, tetapi tentang menciptakan nilai tambah yang real bagi pemegang saham. Nah, segitu aja materi untuk merger hari ini. Terima kasih, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.